Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahidah Kusuma Wijareni. Sebenarnya video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Profesor Sofyan Iskandar dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Namun saya harap video ini tidak hanya untuk tugas mata kuliah saja, tapi bermanfaat juga untuk semua yang menonton agar dapat bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, berbicara tentang pendidikan, tentu kita sudah banyak menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Dan menurut saya yang paling vital itu adalah masalah kurikulum. Mengapa demikian? Dari jurnal yang saya baca, kurikulum yang dirancang itu merupakan suatu perangkat yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan, dan termasuk proses pembelajaran yang terjadi di sekolah atau di kelas. Dan juga kurikulum ini memiliki prinsip yaitu change and continue atau perubahan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena apa? Karena kurikulum yang berlaku secara baik di tahun ini, di zaman ini, belum tentu dapat berlaku secara baik juga di zaman berikutnya. Seperti itu. Hal ini kita jumpai juga nih secara jelas dan secara nyata pada kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan dari kurikulum KTSP, di mana dalam pelaksanaan lapangan kurikulum 2013 ini timbul begitu banyak permasalahan, baik bagi guru maupun bagi siswa. Namun ternyata ada beberapa hal menarik, mungkin kesamaan, di mana menurut saya kurikulum 2013 ini sedikit mengiblat dari pendidikan di Finlandia, ya pendidikan nomor 1 di dunia. Maka inovasi yang saya pikirkan di sini adalah mengembangkan kurikulum 2013 dengan berkaca dari pendidikan di Finlandia itu sendiri, namun secara personal sebagai guru atau mungkin oleh sekolahnya. Oke, langsung aja. Kita semua tahu bahwa di kurikulum 2013 ini pembelajaran berorientasi pada siswa, di mana siswa ditekankan pada activity base ya, yang berpaduan pada buku siswa. Nah, pembelajaran juga menggunakan pendekatan saintifik seperti menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan. Semua itu dilakukan oleh siswa. Kemudian peran guru dalam kurikulum 2013 ini sangat bertanggung jawab ya terhadap siswa, baik dalam pembelajaran maupun penilaian siswa. Dan bahkan di penilaian siswa pun, guru tidak hanya menyertakan hasil belajarnya saja atau nilainya saja, namun disertakan juga portofolio hasil pembelajaran siswa dan disertakan deskripsi, di mana di situ merupakan bagaimana siswa tersebut belajar dan apa yang harus dievaluasi oleh siswa tersebut, sehingga nanti siswanya dapat membaca dan mengevaluasi diri untuk proses belajar selanjutnya. Nah, hal-hal yang barusan saya sebutkan adalah hal-hal yang dilakukan juga di dunia pendidikan di Finlandia. Namun, kenyataan di lapangan yang terjadi di Indonesia itu ternyata banyak sekali tantangannya dan permasalahannya. Pembelajaran yang seharusnya berorientasi pada siswa di Indonesia itu kurang terlaksana. Mungkin karena Indonesia sendiri terlalu duduk di zona nyaman, di mana Indonesia terlalu nyaman oleh sistem pendidikan bawaan penjajahan Jepang dan Belanda dulu, yang pada pelaksanaan pembelajaran itu guru menggunakan metode ceramah, sehingga hal itu tuh menekan critical thinking pada siswanya dan sudah tidak relevan lagi sebenarnya untuk zaman ini. Lalu yang terjadi pada penilaian siswa di bagian deskripsi siswa, nah kebanyakan guru yang malahan mengcopy paste deskripsi tersebut gitu. Jadinya ada beberapa atau mungkin banyak siswa yang mendapatkan deskripsi yang sama, padahal kemampuan siswa itu berbeda-beda ya setiap siswanya. Tapi saya melihat dari sudut pandang lain, mungkin karena guru sendiri merasa kesulitan dalam melaksanakan proses deskripsi penilaian terhadap siswa ini, karena mungkin siswanya terlalu banyak. Karena kita semua tahu ya, siswa di kelas yang ada di Indonesia itu bisa mencapai 40-50 siswa, dan mungkin juga tugas guru itu tidak hanya penilaian siswa saja ya, tapi ada tugas lain yang menyangkut administrasi kelas atau administrasi sekolah, sehingga hal itu terjadi gitu. Hal mengcopy paste ini terjadi. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan Indonesia itu tidak bisa sepenuhnya mengadopsi dari pendidikan yang ada di Finlandia, karena negara manapun pasti akan sulit ya mengadopsi secara penuh sistem pendidikan yang ada di negara lain. Kurikulum di Indonesia perlu penyesuaian dengan budaya, kebutuhan masyarakat, dan konteks histori negara Indonesia itu sendiri, bukan malahan menekan generasi muda untuk mencapai hasil pendidikan yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat negaranya gitu. Akan tetapi pada dasarnya sebenarnya kita masih bisa
mengikuti petunjuk-petunjuk, saran-saran, ide-ide dasar pendidikan yang efektif terlaksana di Finlandia. Sehingga hal ini dapat kita artikan dengan mengembangkan kurikulum 2013 itu sendiri dengan berkaca dari pendidikan yang ada di Finlandia yang tadi saya sebutkan di awal, boleh secara personal ataupun oleh sekolahnya. Yang pertama, menurut saya, tapi mungkin ini untuk kurikulumnya sendiri ya, menurut saya target capaian materi yang tercantum di kurikulum itu disederhanakan lagi, lebih disederhanakan lagi, sehingga memberikan kelonggaran terhadap guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini terjadi di pendidikan di Finlandia, di mana dalam kurikulum itu ada sebuah capaian wajib, targetan materi wajib yang harus dicapai oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran, tapi tidak terlalu dipatok. Jadi nantinya misalkan ada 30 target materi yang harus dicapai oleh siswa dalam 6 tahun di sekolah dasar. Tapi ketika kelas 5 mau naik ke kelas 6, nah ada materi yang belum selesai, ada satu materi yang belum selesai di kelas 5. Nah, oleh guru kelas 5 ini tuh disampaikan kepada guru kelas 6 bahwa ada satu materi yang belum selesai. Kemudian nanti guru kelas 6 yang akan menyampaikan materi tersebut, sehingga terjadi sebuah kerjasama yang baik dan kelonggaran gitu, tidak terlalu tertekan dan terbebani oleh targetan materi yang harus dicapai setiap tahunnya atau setiap semesternya, seperti itu. Jadi targetannya itu bersifat fleksibel asalkan 30 materi ini tercapai dalam 6 tahun misalkan, seperti itu. Yang kedua, menurut saya perlu adanya peningkatan untuk pendidikan guru itu sendiri serta peningkatan kesejahteraan bagi guru. Karena apa? Karena kesejahteraan guru itu dapat tercermin atau dapat terlihat dari performanya ketika dia mengajar di kelas. Dan guru juga seharusnya mempunyai kreativitas dan pengetahuan yang tinggi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, hal ini terjadi di Finlandia, di mana seorang guru sekolah dasar itu digaji sebanyak 3.000 euro per bulannya atau setara dengan 48 juta rupiah. Besar sekali bukan? Dan syarat menjadi guru di Finlandia itu adalah S2. Jika sudah S2 baru bisa mengajar untuk menjadi guru. Di Finlandia sendiri dijamin semua gurunya yang mengajar di seluruh sekolah itu berkualitas sangat baik karena lulusan S2 tadi. Kemudian yang ketiga, menurut saya, guru kelas atau wali kelas dalam satu kelas itu tidak hanya cukup satu guru saja, karena nantinya yang terjadi adalah guru tersebut merasa terbebani dan merasa tertekan oleh tugas-tugas lainnya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Minimal 2 atau 3 guru yang mengajar dalam satu kelas supaya bisa bekerja sama dengan baik dan bisa meringankan tugas guru juga. Nah, hal ini terjadi di Finlandia, di mana di satu kelas itu ada 3 guru yang mengajar. Misalkan guru matematika. Guru matematika ini ada 3 guru. Minggu pertama misalkan yang mengajar adalah guru A, minggu kedua adalah guru B, minggu selanjutnya guru C, kemudian minggu selanjutnya lagi balik lagi ke A. Tapi tidak masing-masing. Jadi tetap menjalin komunikasi yang baik dan menyampaikan materi apa saja yang sudah diajarkan, sehingga pembelajaran pun terlaksana secara terstruktur juga dan pekerjaan guru menjadi lebih ringan. Nah, sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang seharusnya sudah terselesaikan di pendidikan Indonesia ini, seperti masalah jumlah siswa, di mana kita semua juga tahu siswa di kelas di Indonesia itu bahkan bisa mencapai 40-50 siswa. Kelas gemuk ya kita sebutnya. Tetapi guru sendiri dituntut untuk mengetahui hasil belajar setiap siswanya, itu akan terasa sulit. Dan juga masalah istirahat, banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menyepelekan masalah istirahat ini, padahal istirahat sendiri kalau di Finlandia itu sangat penting, karena istirahat adalah bentuk untuk merefresh otak, sehingga siswa dapat kembali fokus ketika melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu saja, tidak banyak ide inovasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dilaksanakan minimal di ruang kelasnya masing-masing, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Semua ini saya dapat dari sumber-sumber terpercaya, nonton video, dan dari jurnal-jurnal lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.